يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. Ayat tawasul baca bareng-bareng. Amin ya Rabb. Ya akramal khalqi maliman aluju bihi siwaka indal khuluq lil hadisil amimi ya Rabb. Amin ya Allah. Wa ali wa sahbi thumma tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naka wal ilmi wal karami ya Rabb. Allahumma salli alaihi. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli alaihi. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ayo Nabi Muhammad tawasul. Amin. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim Radhi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab Syekh Ibrahim Ismail Rasul yang Faraim Rabbina Syafi Ajami bin Muhammad Saleh Redi Samarum Sadaji Abdul Kanusal Jimisin bin Haji Sidin Abdul Khair bin Haji Dasar Marhum Kiai Saib Narosat bin Haji Salih Kiai Ahmad Bakri Ahmad Kiai Medina bin Haji Namat Kiai Abdul Rahman Madin bin Kiai Madinah Salmarhum Abu Yasir bin Ansir Abu Ya Kiraban Nawi bin Haji Nawi Salmarhum Abu Ya Kiai Ahmad Jadi Muhajir Rasul Imam Ibrahim wa Nakusan Almarhum Qadim Salmarhum Ali Sabil Bait wa jam'akullahum Allah ya'lamu asma wa kabirah anna Allah yataqasa min rahmah wal maghfirah wa biniyati sifah wa salamah wal afiyah al barakah ala qiraati nabi hajjal kitab bijai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin.
Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munah wal rusul wa tawbatan nasuh was salahal jasru. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sir azwadriqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ali awtar wa asbil akhir adada ni'amillahi wa ibdali. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Aradil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatid, hujat, tokoh masyarakat, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, terutama yang sama-sama kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita cintai dan taat kepada perintah dan titahnya, kita hormati diri dan keturunannya, yaitu al-mukarram Ayah Ustaz Abdul Halim, Ustaz Musbik Amrullah, Ayanda Ustaz Haji Abu Bakar, Ustaz Sugiyarto, Ustaz Gus Yusron bin Kiai Mir'an Samsuri. Kita hormati, kita muliakan Ustaz Asmi Allah, dan kita hormati, kita bangga, kita muliakan Ustaz Asmi, dan juga Ustaz Ramdan Al-Jawi, Ustaz Kiai Ahmad Jayadi, Ustaz Kiai Faiz Mubarak, beserta Ustaz Samsul, yang mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Kalau kita yang gak muliain beliau, siapa lagi? Kita hormatin guru-guru kita, kalau bukan kita siapa lagi? Benar nggak? Benar nggak? Kalau ente punya guru, ya punya ustadz, ente gak muliain, ente gak hormatin, ilmu ente gak bakal berkah. Benar? Benar nggak? Ya mudah-mudahan insya Allah hadirnya jamaah menyebabkan ilmu semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Yang saya hormatin keluarga besar Andre, ya keluarga besar Ko Haji Minan, mudah-mudahan insya Allah selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur sama Allah, kita masih dibagi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, iman, Islam, sehingga malam hari ini walaupun capek umpama, walaupun lelah dan letih misalkan, walaupun sibuk dengan urusan dunia semestinya, tapi kita bisa hadir duduk di sini, menghilangkan kelelahan kita, menghilangkan keletihan kita, meninggalkan urusan dunia kita, kita duduk di majlis taklim, di majlis ilmu. Insya Allah duduknya kita dengan mudah, tanpa ada paksaan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan mudah duduk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 amin ya rabbal. Ya amin aja pelit masa. Amin ya rabbal. Ya udah amin doang. Ngaji yang jangan banyak ngelamun, di rumah ngelamun, tempat ngaji ngelamun mulu, di jalanan ngelamun. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Insya Allah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Kita akan mendapatkan syafaat. Masih hidup nggak sih? Amin ya rabbal. Ternyata memang begitu. Ternyata di majlis taklim itu banyak setannya, saudara. Ya, yang saya buktinya suruh amin aja nggak bisa. Berarti udah digodain sama setan. Diwaswi supi sudurinas. Nggak fokus ngajinya. Cukup disayangkan orang dari awal mikir tahlil, terus maulid, pas ada yang ceramah, pas kita dibuka dia pergi, rugi saudara. Ya udah bagus tapi rugi. Nabi Yuna hadir, ya ulamanya ngarang kitabnya dibaca dia pergi, rugi besar, rugi besar. Jadi nggak usah, anak hadir juga sama. Ente di mana aja diundang sama orang, ente baca qiraah maulid, habis qiraah maulid jangan ada yang pergi. Ya karena ada ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita.
Kalau ada umpama anak hadroh, bunyi ini dikit, anak hadroh ya pas habis mahal qiyam dia pergi, berarti tidak menghargai ilmu ya, berarti secara nggak langsung tidak menghargai ulama. Ulama nggak dihargain berarti tidak menghormati baginda Rasul. Kalau baginda Rasul nggak dihormatin berarti tidak mengagungkan Allah. Kalau Allah nggak diagungkan saudara, maka jangankan surga, baunya nggak bakal dapat. Naudzubillah min, naudzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sultan Ibrahim akullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bikum bil amin. Qala radhiyallahu anhu ankum wa arda wa ba'du. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi bi zamanina yajduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wa nasru yahrimuna lima annahum ahta'u tara'iqahu wa taraku sara'itahu wa kullu man akhta'a tariqa dollah. Saudara, kata ini pengarang, falamma ra'aitu, tatkala aku melihat kasiram min tulabil ilmi, banyak orang pada getol ngaji, banyak orang pada datang ke tempat-tempat taklim di zamanina, zaman sekarang, zaman kita, yajduna ilal ilmi, tujuan mereka mau ngaji, mau cari ilmu agama, wala yasiluna, tapi nggak dapat tuh ilmu ya, nggak dapat ilmu, amin manafihi, dan tidak dapat kemanfaatan ilmu, nggak dapat faedah ilmu, wa thamaratihi, dan nggak dapat buahnya ilmu, wa hiya al-amalu bihi wa nasru yahrimuna lima annahum ahta'u tariqahu wa tarakau sara'itahu wa kullu man akhta'a tariqa dollah. Karena begini, kenapa mereka nggak berhasil dengan ilmunya, tidak merasakan buahnya ilmu? Karena mereka itu juga nggak bisa ngamal ilmu, tidak bisa mensiarkan ilmu. Yahrimuna, karena terhalang, lima annahum, karena mereka ahta'u tariqah, karena mereka salah jalan ya, salah jalan. Wa taraku sara'itahu, karena mereka itu ninggalin syarat-syaratnya ilmu. Wa kullu man akhta'a tariqa, siapa aja yang salah jalan, dolla, maka akan tersesat. Mohon maaf, banyak orang ngaji tapi ngajinya itu nggak boleh manfaat, ilmunya nggak berkah, karena pada salah jalan, nggak ikutin aturan ulama, nggak ikutin aturan salafun soleh. Bagaimana biar ilmu manfaat? Punya ilmu banyak banget tapi nggak manfaat, rugi. Punya ilmu banyak banget tapi nggak berkah, ya nggak, kurang bagus. Makanya kita mah walaupun ngaji begini, insya Allah manfaat ilmu kita, insya Allah, amin. Ya kan ngajinya begini, dinyamukin apa, walaupun masih jiping karena saya belum sempat beli kitabnya. Ya mudah-mudahan berkah, insya. Jadi jangan asal ngaji doang, ikutin syarat-syaratnya biar dapat ilmu. Ngaji lebih mentingin HP diliatin dibanding dengerin bacaan kitab. Salah saudara. Kalau ente memposting, nge-share nggak apa-apa, tapi kalau asik lagi ngaji, asik banget sama HP-nya, berarti nggak hormatin itu kitab. Salah itu salah satu salah jalannya. Bukan nggak boleh punya HP, boleh, asal manfaat. Dipoto, kirim, tatonya ada yang datang, pahala buat ente. Datang semuanya, umpama datang 15 orang, 20 orang gara-gara sharean ente, ini dapat pahala sebanyak itu tanpa ngurangin yang datang. Di orang-orang yang nge-share pengajian nomor pada malu-malu. Kalau nge-share yang lain pada berani-berani banget.
besar maksiat, cewek-cewek yang buka aurat berani-berani. Kenapa majelis taklim mereka berani pasang status? Oh ini bukan majelis taklim saya Ustaz, mau bukan majelis taklim ente dapat pahala nge-share tuh, dapat pahala tuh, orang pada datang dapat pahala, sharein semuanya. Makanya saya suka merhatiin, mohon maaf ini siapa nih anak majelis yang suka nge-share, gue liatin sejauh mana dia cinta majelis taklim. Itu aja, itu dulu, segitu dulu. Lu belum belain jagain guru lu buat diserang sama orang, lu nge-share aja dulu, nge-share dulu tuh, ketahuan bentuk kecintaannya. Romannya nggak perlu dibatas sama taklim, ente share, ngajak orang, ngajak kebaikan. Datang dia ngaji terus nih, ngaji terus, ente sakit, ente dapat pahala. Atau enggak antum ini mati, yang antum ajak masih ngaji, pahala ngalir terus tuh. Gara-gara antum ngajak dia ngaji, sahadat terus ngaji gitu. Sebaliknya, kalau ente ngajarin, ngajak orang maksiat, ngajak orang yang berbuat baik, dia nggak bisa judi, dia nggak pernah minum, ente ajarin minuman keras, ente ajarin tuh judi, ente udah mati, dia masih main judi aja, ente kebagian tuh dosanya. Itu namanya dosa jariah. Naudzubillah min. Jangan udah ngajak kebaikan aja, zaman sekarang ngaji udah mau ngapain lagi sih? Jam udah tua, dikit lagi kiamat. Sekarang mah begini tong, nggak usah main bagus-bagusan, ilmu mah bukan main bagus-bagusan, majelis taklim bukan main bagus-bagusan, bukan. Semua majelis taklim cakep. Sekarang bagaimana supaya agama kita syiar, kampung kita berkah, ilmu kita manfaat. Bukan main bagus-bagusan ilmu, bukan main bagus-bagusan hadroh, bukan main bagus-bagusan suara, bukan bagus-bagusan ilmu kitab kuningnya, bukan main bagus majelis taklimnya, nggak zaman. Sekarang masih siarkan agama kita, kita bela agama kita bela bangsa kita. Ini yang sekarang terjadi. Karena mohon maaf ada isu pondok pesantren mau ditutup, saudara. Udah gitu punya menteri blow and on, yang dibahas radikal khilafah, baca Quran dibilang radikal, kan namanya blow and on tuh. Udah gitu penceramah suruh sertifikasi, saya nggak punya itu. Kalau ceramah ada sertifikatnya, lihat, oh iya Ustadz Sugiarto udah ada sertifikatnya, boleh tampil. Wah Ustadz Maco nggak ada, jangan naik. Kalau dia naik juga nekat, saudara. Ya itu. Jadi yang terjadi di bangsa kita, kayaknya ilmu agama dikecilin, pondok pesantren dikecilkan, kayaknya dari pesantren lahir radikal, teroris. Dari Al-Quran datang teroris, tidak. Padahal Al-Quran mengajarkan kita bagaimana kita menghormati orang yang agama lain, bagaimana kita menghormati yang beda sama kita. Itu diajar di Al-Quran. Bukan kita radikal, bukan kita teroris. Agama Islam ini bukan agama kejam, agama yang tegas. Islam bukan agama teroris, namun agama yang harmonis. Coba masuk sama Islam dah, enak, damai, saudara. Insya Allah. Ngaji ngapain lagi sih hidup? Ngaji udah. Ya di rumah ngapain, main HP doang, sekolah kagak. Iya emang ada sekolah kagak. Paling ya HP sekolah bagus, ya udah absennya di HP. Ikan online. Emaknya guru, kalau sekolahnya bapaknya. Iya bener, udah kira gitu doang. Apalagi kelas 1 nggak kenal gurunya, sekolahnya di mana nggak tahu, online aja. Kalau orang tuanya ngerti sama HP, kalau kagak bahaya. Yang kedua, kalau orang tuanya ngerti pelajaran, kalau kagak, emang anak kita di sekolahan supaya bisa, bener gak? Ya kita kagak bisa. Emang kalau saya punya anak nih, bocah mending belajar sama ustadz yang lain dah. Dia bener, sama orang tuanya oguan kadang-kadang. Ya bener gak? Ini nak berarti butuh orang lain lagi. Jadi nih ente masih muda-muda, ngaji, nyari duit yang banyak, nyari ilmu yang banyak, alak di depannya. Udah gitu aja, nyari duit yang banyak masih muda mah. Jangan males banget. Nyari duit yang banyak. Ilmu pertama nyari ilmu yang banyak, duit yang banyak, dihiasin sama akhlakul karimah. Kalau ente punya duit ada akhlaknya, nggak sombong. Ada anak yatim kasih, orang susah kasih, karena ada akhlak. Kalau ente punya ilmu luar biasa, dihiasin sama akhlak, nggak sombong, nggak merasa paling pinter, nggak merasa paling hebat, tidak, ada akhlak.
Jadi ilmu bukan diperlombakan, Al-Quran bukan diperlombakan, ya, bukan main bagus-bagusan, tapi diamalin, dihiasi nama akhlak, baru namanya orang berilmu. Orang berilmu belum tentu berakhlak, orang berakhlak jelas berilmu. Insya nih ngaji nih, jangan sama orang tua nggak salaman. Lu ngaji tiap hari sama orang tua songong, ya, sama orang tua bantain, pakai ngeluarin dalil lagi. Kalau sama orang tua nggak usah ngeluarin dalil, kan saya bilangin tuh, kalau kita depan guru kita, udah jangan bawa kepintaran kita, bawa kebodohan kita, sehingga kita nggak kenal nama guru. Sama guru jelenger, mentang-mentang pesantrennya di luar negeri, di hadapan guru ente kayak orang bodoh, diem aja udah gitu. Itu namanya akhlak. Di orang tua jangan sok bawa S1 S2 nya kayak orang bodoh, diem. Walaupun itu dalil ente punya, ini akhlak dan segalanya. Insya, makanya banyak zaman sekarang ilmunya nggak berkah, ilmunya nggak nempel di otak dan di hatinya, karena meninggalkan syarat-syarat bagaimana supaya ilmu faedah, ilmu berkah. Nggak ikutin ajaran ulama, ikutin ajaran ulama, titik udah. Ulama dari mana emang? Ulama itu nggak sembarangan, ulama dari Al-Quran, dari hadis Nabi, jadi nggak sembarangan. Dan ulama kita kudu hormatin apa? Al ulama warasatul anbiya, warisan Nabi itu ulama, guru-guru kita. Wahata ente nih ngaji sama belajar Iqra, totonya ente pondok pesantren, terus keluar udah S1 S2, jangan pernah ngecilin guru Iqra ente. Guru Iqra gua dari dulu itu mulu. Nggak boleh ente bisa baca kitab kuning, bisa baca Al-Quran gara-gara guru Iqra, guru alif-alifan. Kalau nggak bisa guru hijaiyah nggak mungkin bisa baca Quran, dulu nggak? Kalau nggak gara-gara guru hijaiyah nggak bisa baca kitab kuning. Soalnya mah tinggal nama-nambahin doang, jangan mentang-mentang gede apa jaya, itu mah di bawah gua. Sampai sama gurunya nggak mau cium tangan, saudara. Padahal dia bisa Quran tuh dari guru itu yang alif-alifan. Dia belajar di Langgar, dulu namanya Langgar di musola. Terus gitu, tau-taunya hebatan dia, ilmu nasorobnya hebat luar biasa, enjlenger. Guru gua nggak ada apa-apanya ternyata. Ngasih hebatan gua, songong tuh, nggak bakal berkah dunia akhirat, saudara. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi biar kenapa? Yahrimuna lima anam akhtau tariqa, karena mereka menyalahi jalannya. Kalau jalannya udah salah, ngikut aturan dolla, maka insya Allah jadi sesat. Naudzubillah min dzalik. Nah ini insya Allah ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم